Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar memberikan kebaikan-kebaikan, menjadikan kita bertemu di dunia dan bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf yang pertama saya terlambat ya. Mungkin saya kurang sedekah sama bengkel gitu ya. Jadi di tengah perjalanan tadi Allah kasih kesempatan untuk sedekah gitu kan. Alhamdulillah ketemu tukang bengkel yang orang Sunda gitu kan, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita merujuk, kepadanya kita berkiblat, kepadanya pula kita berharap yang namanya syafaat. Semoga kita semua tergolong dalam umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, syukur yang pertama perlu kita garis bawahi adalah kita ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu bahwasannya kehidupan itu adalah sebuah hal yang tidak biasa. Jadi kalau kita menganggap hidup kita itu biasa, maka mungkin kita dalam menjalani hidup ya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya dalam Islam kehidupan itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi jangan sampai kita menormalisasi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata", yaitu Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kita ini berawal dari mati. Kita berawal dari tidak ada menuju hidup, menuju yang ada. Maka jamaah sekalian, kita harus benar-benar mengetahui bahwasannya kehidupan kita ini bukan kehidupan yang biasa-biasa. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang luar biasa. Kalau Allah masih menghidupkan kita, tandanya yang pertama, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau dalam hadis dijelaskan, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka lanjutkan perbuatan buruk dahulu yang telah kamu lakukan dengan perbuatan baik. Sebenarnya bahasanya emang ittiba itu artinya teruskan, lanjutkan, ikuti. Maksudnya ikuti, atau bahasa lainnya, bahasa yang mudah kita tafsirkan itu adalah bayar perbuatan dahulu, perbuatan buruk dahulu yang telah kita lakukan dengan perbuatan yang saat ini kita lakukan. Tandanya perbuatan buruk dahulu itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha. Jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ketika Allah masih menghidupkan kita. Itu bukan kemudian ya, kalau orang yang menganggap hidup itu biasa ya hidup lagi ya sama kayak kemarin, besok ya sama ya kan hidup. Kalau mati baru kita kaget gitu kan. Tapi sebenarnya dalam Islam tuh harusnya sebaliknya. Kalau mati sebenarnya biasa karena semua keniscayaannya pasti akan mati kan gitu. Kalau hidup seharusnya kita kaget, masih hidup nih. Ya kan? Kadang silaturahim itu kan gitu ya. Makanya kenapa penyesalan itu belakangan ya karena salah. Misalkan contoh kita masih punya orang tua di kampung, silaturahim itu jangan sampai ada kalimat telat gitu ya. Justru karena masih hidup ya disempatkan waktunya untuk bersilaturahim. Sehingga meminimalisir yang namanya keterlambatan, yang namanya kekecewaan dan penyesalan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, yang pertama tadi karena Allah masih
memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki, dan perbuatan baik yang sekarang dilakukan akan menghapuskan perbuatan buruk dahulu yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah memaksimalkan. Ya, kalau yang pertama tadi menghapus dosa-dosa dengan melakukan kebaikan, yang kedua adalah memaksimalkan. Memaksimalkan dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah, dengan banyak kemudian mengingat tujuan kita dihidupkan. Mungkin dahulu pikiran kita adalah bagaimana hanya kehidupan untuk dunia saja. Nah, mulai dari sekarang di momentum Muharram ini, makanya kenapa momentum Muharram juga momentum hijrah Nabi SAW, kita pun dalam menyikapi bulan Muharram ini adalah ya berubah. Kenapa kita harus berubah? Karena Allah masih menghidupkan kita. Kenapa kita harus berubah? Adalah orang beriman yang ketika hari ini sama dengan kemarin adalah merugi, yang ketika hari ini lebih buruk dari kemarin adalah celaka, dan orang beriman hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Tandanya apa? Harus ada perubahan yang kita lakukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Dan Muharram ini adalah bulan yang pertama di tahun Hijriyah. Sekarang kita memasuki tahun berapa, Bu? 1446 Hijriah. Maka momentum inilah kemudian yang kita gunakan. Dan momentum yang paling harus kita sadari adalah yaitu kita masih diberikan kehidupan. Makanya kenapa orang yang bangun tidur gitu ya, orang bangun tidur, apa yang lisannya ucapkan pertama kali? Alhamdulillah ya, nggak ada yang gitu kan, nggak ada. Meskipun ada biasanya kan, molet dulu baru alhamdulillah. Bahkan kegiatan bangun tidur itu kan ada yang mengatakan apa? Nyawanya belum kumpul. Tapi seolah Allah menginstruksikan kepada kita, lafaz yang pertama harus kita keluarkan adalah kalimat alhamdulillah. Meskipun kita nggak tahu ada nyawanya belum kumpul, nggak tahu mau ngapain, yang penting alhamdulillah. Tandanya apa? Ketika Allah masih menghidupkan kita, di sana masih ada dua tugas kita. Tugas yang pertama untuk menghapuskan dosa-dosa. Tugas yang kedua adalah untuk berubah lebih baik. Melek hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan akar dari syukur gitu ya, supaya kita mensyukuri benar-benar ya. Saya pernah sampaikan di sini, tapi saya ulang mudah-mudahan ini semakin mengingatkan. Dan akar dari syukur itu adalah rasa memiliki. Apa, Bu? Rasa memiliki. Gini, kalau orang yang sudah memiliki tas branded gitu ya, mereknya apa misalkan? Hermes itu tulisannya, bacaannya Army. Emang agak lain Rusia itu, gitu kan? Louis Vuitton misalkan gitu ya. Kalau orang belum punya, itu benar-benar pingin. Tapi kalau orang punya, sudah punya gimana? Biasa aja, pingin yang lain, gitu kan? Sama kayak kehidupan, Bu. Kalau kita merasa memiliki kehidupan ini, ya, itu rasanya ya biasa saja. Tapi kalau kita menjadikan kehidupan ini, ya Allah masih diberi kehidupan, gitu kan? Harus ada yang kemudian saya tebus, harus ada yang kemudian saya bayar, harus ada yang kemudian saya perbaharui, saya upgrade, dan saya perbaiki kualitas kehidupan saya. Jadi itu kunci rasa syukur. Maka Ibu sekarang kalau misalkan kurang bersyukur tentang terhadap segala sesuatu ya, coba hilangkan rasa memiliki. Contoh misalkan kendaraan gitu ya. Misalkan merek motornya sekarang itu ada Honda Beat gitu kan. Ada Honda Beat. Kita nih kok kayaknya pingin motor yang baru aja terus. Coba Ibu pikirkan seandainya kita nggak punya motor. Dengan cara apa? Ngelihat yang lebih rendah daripada kita. Misalkan mungkin ada yang motornya lebih batuk-batuk gitu kan, yang ketika menyalakannya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dimulai dengan basmalah, ketika sudah nyampe mengucapkan alhamdulillah, selama perjalanan mengucapkan istighfar gitu kan. Kenapa? Takut motornya mati di tengah jalan.
Maka itu insya Allah kalau kita ngelihatnya ke bawah, itu rasa syukur kita, ya Allah, alhamdulillah masih punya beat ya Allah, gitu kan? Ya kan kadang kita ini kalau punya, gitu ya, punya sesuatu, itu syukurnya kurang. Tapi kalau kita merasa tidak punya, gitu kan, maka kita benar-benar akan mensyukuri. Maka biasakanlah melihat yang ke bawah. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berziarah ke orang yang sedang sakit atau kemudian mengantarkan jenazah yang sudah meninggal? Karena dari sana kita akan benar-benar mensyukuri kehidupan, gitu kan? Mensyukuri kehidupan itu bukan kemudian bahagia, tidak, tapi mensyukuri kehidupan itu dengan bersungguh-sungguh atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, akar dari syukur itu adalah rasa kepemilikan. Kalau sekarang kita susah bersyukur, tulis tuh apa yang Allah titipkan kepada kita. Segala sesuatunya kita tulis. Kita punya anak, kita punya suami yang baik, gitu kan. Kita punya ini dan itu, ditulis semua. Dan bayangkan kalau kita nggak punya itu. Maka insya Allah ibu akan melihat, ya Allah, banyak banget yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu dari syukur. Yang kedua adalah tentang